Halo semua, selamat datang ke YouTube channel saya. Pada seri kali ini, saya akan dedikasikan untuk membahas hal-hal seputar investasi. Disclaimer dulu, saya bukan Certified Financial Advisor, jadi apapun yang saya share di sini merupakan hasil pembelajaran saya berinvestasi selama beberapa tahun belakangan ini. Nah, di seri pertama ini kita akan mengulik tentang apa itu jenis investasi dan juga definisinya. Investasi adalah suatu aktivitas di mana kita menempatkan modal yang biasanya dalam bentuk uang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Tiga elemen penting menurut saya dalam berinvestasi adalah yang pertama modal, yang kedua adalah imbal hasil, dan yang ketiga adalah time frame atau jangka waktu investasi kita. Modal sendiri biasanya berupa uang. Dan korelasinya apa sih terhadap investasi? Nah, biasanya semakin besar modal yang kita setorkan dengan menganggap imbal hasil yang sama, maka return yang kita akan dapatkan akan semakin lebih besar juga. Imbal hasil di satu sisi sangat tergantung terhadap jenis instrumen investasinya. Rata-rata investasi dengan return yang tinggi akan memiliki resiko yang tinggi juga. Dan hal yang paling penting dalam investasi adalah time frame atau jangka waktu. Semua orang mungkin akan mempunyai modal yang berbeda-beda, tapi semua orang pasti punya waktu untuk berinvestasi. Nah, jenis instrumen investasi juga itu memiliki kurun waktu tertentu tergantung terhadap jenis instrumen investasinya untuk mendapatkan hasilnya optimal. Nah, instrumen investasi itu ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak banget instrumen investasi, tapi di sini saya akan bahas 9 instrumen investasi yang paling menurut saya dikenal oleh masyarakat. Mungkin semua teman-teman juga udah tahu, ada reksadana, saham, peer-to-peer lending, yang lebih konservatif, deposito, tabungan emas, obligasi, yang lagi booming, cryptocurrency, dan juga yang paling terakhir, bisnis tentunya. Nah, mari kita mulai dengan reksadana. Jadi reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah suatu wadah investasi yang dikhususkan untuk investor yang punya waktu sedikit dan juga modal yang sedikit, di mana dana, kalau misalnya kita sebagai investor menyetorkan dana itu akan pergi ke manajer investasi, di mana manajer investasi ini akan menggunakan uang tersebut untuk ditempatkan ke portofolio yang telah dia buat. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? uh, Kalau menurut saya sih, kelebihan dari reksadana ini, kita tuh ada manajer investasi yang sudah berpengalaman untuk mengelola dana kita. Dan yang kedua, di dalam reksadana sendiri itu ada banyak sub produk investasi yang bisa kita investasikan. Jadi banyaklah variasi yang bisa kita pilih seperti itu. Di sisi lain kekurangannya apa? Karena kita menggunakan jasa dari manajer investasi yang udah berpengalaman ini, pastinya kita harus membayarkan fee atau ada harus biaya yang dikeluarkan uh, untuk membeli reksadana ini. Dan yang kedua, setiap produk investasi dari reksadana yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang harus dimengerti terlebih dahulu sebelum investor membelinya, seperti itu. Jadi uh, perlu dipelajari juga, walaupun kita udah mempunyai manajer investasi, tapi kita juga perlu meluangkan waktu untuk membaca dan mengerti terlebih dahulu tentang jenis-jenis reksadana. Nah, itu akan saya buat khusus satu video untuk membahas tentang reksadana. Saham, I think saham semua orang udah pada tahu lah. Jadi karena lagi booming banget, market lagi naik juga, saham ini adalah suatu surat bukti untuk menunjukkan kepemilikan kita di suatu perusahaan. Jadi banyak juga yang bilang kalau misalnya sebelumnya kita udah beli satu lot BBCA gitu, seakan-akan kita udah punya, kita udah bisa bilang nih, kayak kita juga udah bisa klaim, oh saya punya bank BCA kayak gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Uh, so far setelah berinvestasi di saham, menurut saya kelebihannya tuh potensi keuntungannya sangat besar sih untuk di saham, dan juga likuiditas yang tinggi. Likuiditas itu sendiri apa? Likuiditas adalah suatu faktor atau seberapa cepat kita bisa mengkonvert suatu barang menjadi uang. Nah, seperti itu. Di sisi lain, kekurangannya apa? Dengan potensi keuntungan yang besar, pastinya ada juga resiko yang besar. Saham ini pergerakannya sangat volatile setiap hari, jadi kalau bisa
berinvestasi di saham bisa aja besoknya itu turun 6%, turun sampai 20%. Itu bisa sangat bisa terjadi kayak gitu. Nah, selain itu saham ini lebih kompleks, makanya butuh waktu untuk mempelajari tentang saham. Setelah itu adalah peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, peer-to-peer lending ini adalah suatu wadah investasi di mana kita meminjamkan uang kita terhadap orang ataupun organisasi dengan harapan mendapatkan bunga. Bunga itu yang kita sebut sebagai imbal hasil investasi. Kelebihan dari peer-to-peer lending ini apa sih? Setelah saya berinvestasi, menurut saya imbal hasilnya cukup besar dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi yang lain. Tapi di satu sisi ada kekurangan yang harus kita perhatikan nih. Jadi sebelum berinvestasi ke, contohnya kita bisa di peer-to-peer lending itu kita bisa memilih uh, kepada siapa yang mau kita pinjamkan uang kita. Nah, sebelum itu kita harus melakukan due diligence atau pengecekan terhadap bisnis atau alasan kenapa orang itu mau meminjam uang untuk meminimalisir risiko kita seperti itu. Nah, untuk deposito dan tabungan kayaknya udah sangat umum ya. Jadi tabungan sendiri itu adalah suatu wadah untuk menampung uang Anda yang biasanya sangat sering ditemukan di bank-bank karena ya kita menyimpan uang biasanya di bank gitu. Atau kalau waktu kecil kita pakai celengan. Deposito di satu sisi itu ada suatu tabungan berjangka yang disediakan oleh bank dengan return atau bunga yang lebih tinggi compare terhadap tabungan. Kelebihannya apa sih deposito dan tabungan? Menurut saya ini sih resiko instrumen investasi dengan resiko yang sangat-sangat rendah. Tapi karena resikonya sangat rendah, kekurangannya adalah imbal investasinya juga tergolong kecil compare ke jenis-jenis instrumen investasi lain yang akan saya bahas di sini. Nah, untuk deposito sendiri itu berkisar 2% sampai 4% per tahun, dan juga untuk bunga bank itu berkisar 0 sampai 2,5% per tahun. Jadi obligasi itu adalah surat hutang berjangka yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan dengan tempo waktu tertentu. Nah, kelebihannya apa sih? Kalau menurut saya sih untuk obligasi sendiri itu adalah suatu instrumen investasi yang bisa dibilang resiko investasinya itu cukup rendah lah bila dijamin negara dengan imbal hasil medium dibandingkan dengan tabungan dan deposito. Kekurangannya di satu sisi, kekurangannya itu apa? Bisa terjadi gagal bayar dari penerbit obligasi. Sangat sering gagal bayar ini terjadi kalau misalnya obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan karena negara biasanya nggak mungkin gagal bayar, dan juga obligasi itu sangat rentan terpengaruh oleh suku bunga, ekonomi, dan juga kondisi dari suatu negara. Cryptocurrency atau uang digital yang sangat booming tahun ini karena naik gila-gilaan juga turun gila-gilaan. Cryptocurrency sendiri itu adalah uang digital yang bisa kita gunakan untuk transaksi. Secara garis besar kegunaannya mirip dengan uang kertas, cuma untuk pengaplikasiannya itu masih kurang di accept lah sama dibandingkan dengan uang kertas. Kelebihan dari cryptocurrency sendiri ini termasuk suatu instrumen investasi dengan return investasi yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Jadi sangat volatile juga. Sehari bisa naik sampai ratusan sampai ribuan persen, tapi juga bisa turun gila-gilaan seperti itu. Di satu sisi ada juga namanya rug. Rug ini adalah suatu keadaan di mana developer atau pengembang kripto yang membuat proyek tersebut itu membuat proyek palsu dengan tujuan untuk menarik minat dari investor untuk berinvestasi terhadap kripto tersebut. Nah, kemudian setelah investor berinvestasi harganya naik, kemudianlah si developer ini melarikan diri dan membawa uang-uang dari investor tersebut. Nah, seperti teman-teman lihat di layar sekarang sudah ada suatu bagian di mana di aksesnya ada suatu dari investasi dan juga resiko di akses adalah resiko investasinya. Di bagian ini saya ingin menunjukkan 3 golongan jenis atau instrumen investasi di mana terdapat instrumen investasi dengan risiko dan juga returnnya rendah, contohnya itu tabungan, deposito, obligasi pemerintah, dan juga emas.
Kemudian di sisi yang lebih menengah dengan resiko yang menengah dan juga return yang bisa dibilang tergolong menengah juga, itu terdapat obligasi perusahaan, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan juga peer-to-peer lending. Dan uh, di sisi yang paling atas terdapat investasi dengan resiko yang tinggi dan juga return yang tinggi pula. Di situ ada saham, reksadana saham, cryptocurrency, dan juga bisnis. Oke, sekian dari saya. Mohon bantuan untuk support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like button. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya.